Bertemu kembali dengan Pak GR pada materi tata surya. Untuk kali ini kita akan bicara tentang matahari dan planet-planetnya pada susunan yang disebut dengan tata surya. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, kita dengarkan dulu video berikut ini. Tata surya merupakan susunan benda-benda langit seperti matahari, planet, komet, meteoroid, dan asteroid. Benda-benda tersebut beredar secara teratur mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Di dalam tata surya kita, terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Coba perhatikan planet-planet tersebut, mulai dari yang paling dekat dengan matahari hingga yang terjauh. Pertama, Merkurius merupakan planet terkecil dibanding 7 planet lainnya. Planet ini memiliki suhu yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari, sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Kedua, Venus memiliki permukaan yang diselimuti kabut atau awan tebal. Planet ini mempunyai suhu yang sangat panas di siang hari, sehingga juga tidak mungkin ada kehidupan di sana. Ketiga, Bumi merupakan planet tempat kita berpijak. Baru planet ini saja terdapat kehidupan dan peradaban manusia. Bumi memiliki atmosfer yang berfungsi sebagai tirai penahan sinar ultraviolet. Keempat, Mars memiliki kutub es dan gunung berapi yang aktif seperti Bumi. Diduga pernah ada kehidupan di planet Mars. Kelima, Jupiter merupakan planet terbesar. Keenam, Saturnus merupakan planet terunik dibandingkan planet lainnya dikarenakan memiliki cincin yang berlapis-lapis. Ketujuh, Uranus terselubung kabut tebal yang terdiri dari gas metan yang mengakibatkan planet ini berwarna hijau kebiru-biruan. Kedelapan, Neptunus hampir mirip dengan Uranus sehingga keduanya mendapat julukan planet kembar. Demikian sekilas tentang uraian tata surya kita yang terdiri dari matahari dan planet-planetnya, serta di dalamnya ada komet serta asteroid yang disebut tata surya. Pusat tata surya sendiri adalah matahari sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus, yaitu teori heliosentris yang menyatakan planet-planetlah yang bergerak mengelilingi matahari. Dulu sempat ada teori sebelum ini yang disebut dengan teori geosentris, yaitu yang menyatakan bumi yang diam dan planet serta matahari yang bergerak mengitarinya. Tapi kemudian teori ini diperbaiki oleh Nicolaus Copernicus. Dalam galaksi Bima Sakti, jadi tata surya kita ini berada dalam satu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nanti di video berikutnya kamu akan mendapatkan penjelasan satu persatu bagaimana ciri-ciri Merkurius, kemudian seberapa besar suhu di Venus, kemudian Mars kenapa disebut planet berwarna merah, atau ada julukan lain untuk planet-planet yang lain, akan kita bahas di video berikutnya. Dulu ada satu planet lagi yang namanya Pluto, tapi sekarang Pluto tidak lagi masuk dalam tata surya kita. Nah, ini ada penjelasannya nih. Mengapa Pluto keluar dari susunan planet kita? Kita lihat sebentar. Nah, mengapa Pluto keluar sebagai planet? Nah, ini belum lama sebenarnya. Pada tanggal 24 Agustus 2006, sudah lahir belum kamu? Dicetuskan pada konferensi International Astronomical Union yang dihadiri oleh seluruh astronomi dari dunia. Diputuskan bahwa Pluto tidak termasuk dalam kategori planet yang berada di tata surya kita. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi 3 kriteria ini. Jadi tidak mengorbit kepada matahari kita dan ukurannya
tidak cukup besar dan orbitnya tidak memotong. Berarti ada kemungkinan Pluto ini orbitnya memotong planet lain, sehingga karena tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tata surya kita hanya memiliki 8 planet yang kita kenal sampai sekarang. Nah, ke-8 planet ini terbagi menjadi yang disebut dengan nama planet dalam dan planet luar. Bagaimana cara membagi planet dalam dan planet luarnya? Kita perhatikan. Nah, yang dimaksud dengan planet dalam yaitu planet yang letaknya di dalam garis edar bumi. Jadi sebelum bumi itu disebut planet dalam, maka disebut dengan Merkurius dan Venus. Sementara yang disebut planet luar yang letaknya setelah bumi yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Demikian pembagian planet dalam dan planet luar. Nanti kamu akan bertemu lagi dengan yang namanya inferior dan superior. Seperti apa pembagiannya, kita bertemu kembali di video berikutnya. Demikian video awal matahari dan planet-planetnya. Penjelasan planet-planet lebih lanjut akan kamu temui di video berikutnya. Tetap semangat!